Shalom, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memelihara kita sehingga sampai hari ini saya dan saudara boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dengan hati yang sungguh-sungguh kita datang mendengarkan firman-Nya, karena semua karena anugerah Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sampai hari ini setia menyertai kami, melindungi kami, sehingga penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Dan kami naikkan syukur kami kepadamu, kami puji dan kami sembah Engkau ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman bagi kami, sehingga lewat firman-Mu hari ini kami diberkati, kami dikuatkan, dan kami semakin hari semakin mengiring akan Engkau dengan setia. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Salam bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Semoga kabar Bapak Ibu Saudara dimanapun berada sehat dan sejahtera dalam perlindungan kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan renungan singkat di pagi hari yang indah ini. Kita diberikan waktu 12 menit, oleh sebab itu mari kita pergunakan waktu kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan hari ini. Yang kita melihat judul hari ini adalah pemeliharaan Tuhan di masa yang sukar. Pemeliharaan Tuhan di masa yang sukar, di masa yang sulit, bagaimana Tuhan memelihara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan ikuti dari kisah Nabi Elia tatkala daerah mereka mengalami kekeringan selama 3,5 tahun lebih kurang. Maka itu saya akan baca dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat 5, tetapi akan saya baca ayat 2 sampai ayat 3. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, maksudnya kepada Nabi Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop ini pada saat itu mereka menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, di mana Raja Ahab sebagai pemimpin bangsa pada waktu itu tidak taat kepada Tuhan, memilukan hati Tuhan, yaitu membuat patung, membuat dewa Baal, mempersembahkan korban-korban, dan tentunya itu sangat memilukan hati Tuhan. Dan kemudian hambanya Nabi Elia yang taat dan setia kepada Tuhan, kemudian berdoa kepada Tuhan agar hujan tidak turun, dan benar-benar terjadi, Tuhan mengizinkan hujan tidak turun. Sehingga kalau hujan tidak turun, mereka mengalami kekeringan. Ya, di mana mata air sudah tertutup, bahkan air-air yang sungai-sungai yang besar sudah mulai kering. Tentunya rumput-rumput sudah bermatian, pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan tidak ada lagi yang hidup. Berarti hewan-hewan juga sudah banyak yang mati karena kelaparan. Tentunya kalau sudah 3 tahun ataupun 3,5 tahun lebih kurang, maka pasti juga ada orang-orang, ya manusia-manusia yang mati karena kelaparan. Tetapi kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan ajaib di masa sukar kepada Nabi Elianya. Bagaimana hal itu terjadi? Kita melihat dari pembacaan firman tadi, ketika Tuhan suruh Nabi Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit, dia pun taat dan dia melakukannya. Di mana di ayat 5, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Di mana Nabi Elia begitu taat mendengar suara Tuhan. Maka poin yang pertama dalam renungan kita hari ini, bagaimana pemeliharaan Tuhan di masa yang sukar terjadi adalah ketika Nabi Elia taat mendengarkan suara Tuhan. Hasil daripada ketaatan itu bisa kita lihat di ayatnya yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ini adalah
bentuk pemeliharaan Tuhan yang ajaib kepada Nabi Elia di musim kekeringan, di musim kelaparan. Tetapi Tuhan memberkati dia lewat penyertaannya yang ajaib, di mana burung gagak 2 kali sehari datang memberi makanan kepada Elia, yaitu roti dan daging. Ini adalah penyertaan yang sempurna, penyertaan yang ajaib. Kenapa? Karena di ayat yang kelima, dia taat mendengarkan suara Tuhan. Itu poin yang pertama, adalah Nabi Elia taat mendengarkan perintah Tuhan. Yang kedua, kita lihat dari kisah seorang ibu janda. Maka 1 Raja-Raja 17 pasal 7 sampai seterusnya, saya akan baca di ayatnya yang ke-10. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Lagi-lagi kita perhatikan Elia begitu taat mendengarkan suara Tuhan. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika sungai Kerit itu sudah mulai kering, Tuhan memelihara Nabi Elia beberapa saat sampai air mulai kering. Maka Tuhan menyuruh Nabi Elia kepada ke janda Sarpat, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan menyuruh Elia ke janda Sarpat, ya, yang sebetulnya tidak masuk akal, ya. Masa disuruh ke tempat janda, keadaan sudah sukar, pasti mereka tidak punya apa-apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Elia lagi-lagi dia taat, lalu kemudian dia langsung to the point. Begitu dia ke Sarpat, dia bertemu dengan perempuan itu, dia langsung meminta, "Ambillah sedikit bagiku air." Lalu bukan cuma itu lagi Bapak Ibu, langsung dia katakan, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Saudara tahu, ibu ini pun sebetulnya kekurangan, minus. Bahkan dia berkata, "Aku tidak punya apa-apa, Tuhan. Aku tidak punya apa-apa. Yang ada padaku hanya segenggam tepung dalam kuali, segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak di dalam kuali." Itu artinya dia tidak punya apa-apa lagi. Sudah diperkirakan 1 hari lagi dia makan, setelah itu mereka kelaparan dan mereka akan mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya di saat kelaparan, di saat masa sukar, di saat tidak ada makanan, maka sebetulnya doa daripada ibu janda ini adalah, "Kalau bisa Tuhan kirimlah orang-orang yang memberikan makanan kepadaku." Sama seperti ketika masyarakat kita menghadapi corona, maka orang-orang berkata, "Kalau bisa aku dapat BLT," entah apa, banyak sekali namanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang datang kepada ibu ini apa? Bukannya orang memberi, malah orang datang meminta, yaitu Nabi Elia. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu ini? Nabi Elia katakan, "Berikan yang terbaik kepadaku, maka engkau pasti dipelihara oleh Tuhan." Maka kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-15, saya akan baca 1 Raja-Raja 17 ayat 15, dikatakan, "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya." Karena ayat 16, "Tetap tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat pemeliharaan Tuhan di masa yang sukar terjadi juga pada Elia karena dia taat. Demikian juga kepada seorang ibu janda di Sarpat beserta ada anak gadisnya. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Kalau saya melihat di sini adalah, kalau poin yang pertama tadi Nabi Elia taat pada Tuhan, lalu kemudian poin yang kedua adalah dia memberi dari kekurangannya. Jadi dia, perempuan janda Sarpat ini, walaupun dia minus hanya sedikit lagi, tapi dia memberi sehingga dengan pemberian itu keajaiban Tuhan terjadi. Alkitab tadi katakan Tuhan memelihara mereka. Bahkan Alkitab katakan di ayatnya yang ke-16, "Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang." Tuhan memelihara Nabi Elia, Tuhan memelihara ibu janda dan anaknya sampai hujan turun, dan itu adalah pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka taat mendengarkan suara Tuhan
memberi dari kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara tentang memberi, masa di masa yang sukar kita memberi, masa di masa yang sulit ini kita masih Alkitab katakan memberi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memberi apa yang ada padamu, sehingga Bapak Ibu Saudara kita tidak diam. Mungkin engkau punya talenta, berikanlah itu untuk pelayanan di gereja lokalmu. Mungkin engkau juga punya sesuatu yang bisa engkau share kepada orang lain. Karena memberi itu tidak hanya berbicara tentang uang. Saya teringat ketika waktu Yesus berkhotbah di depan ribuan orang, dan sebelum ribuan orang itu pergi, Yesus berkata, kita harus memberi mereka makan. Lalu kemudian Yudas sebagai bendahara berkata, tidak mungkin kita bisa memberi mereka sebanyak ini, sementara uang kas kita hanya 200 dinar. Lalu Yesus berkata, apa yang ada padamu? Maka Filipus berkata, Guru, ini ada saya temukan, ada 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil. Tetapi untuk orang sebanyak ini tidak akan mungkin cukup. Tetapi Yesus berkata, mari berikan apa yang ada padamu. Maka 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan mengucap syukur. Yesus mengucap syukur kepada Bapa. Lalu kemudian keajaiban terjadi. 5 tambah 2 sama dengan 5.000 tambah 12 bakul, merupakan sebuah matematika yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, dan keajaiban Tuhan terjadi. Maka 5 roti dan 2 ikan, ada 5.000 orang makan. Itu tidak termasuk wanita dan anak-anak, itu hanya laki-laki dewasa dan lebih 12 bakul. Itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dari Nabi Elia di masa yang sukar dipelihara oleh Tuhan karena dia taat. Nabi Elia dan janda Sarpat serta anaknya dipelihara oleh Tuhan karena mereka memberi dari kekurangan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah Roh Kudus berbicara dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Jangan takut di masa-masa yang sukar. Mungkin kita berkata menghadapi sudah 1,5 tahun menghadapi virus corona. Bagaimana ini yang terjadi? Tapi percayalah, pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Mari kita taat mendengarkan firman-Nya dan melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara kita. Kalau kita ada hari ini dan engkau bisa mengikuti renungan pagi hari ini juga merupakan bentuk penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Maka itu patutlah kita bersyukur dan menaati segala firman-Nya, karena Dia yang memampukan kita untuk melakukan kebaikan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat renungan yang sangat singkat ini. Jadi 2 poin yang kita terima hari ini, belajar dari Nabi Elia dan kisahnya seorang ibu di janda di Sarpat. Yang pertama adalah kita harus taat mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Yang kedua adalah memberi dalam kekurangan, sehingga Tuhan akan memampukan kita, penyertaan-Nya ajaib bagi kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini, dan biarlah Engkau memampukan kami untuk melakukannya, dan kami percaya pertolongan Tuhan ajaib tepat pada waktunya. Meskipun di tengah-tengah kesukaran hidup, ada Tuhan yang menolong kami, karena Tuhan kami ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan buat renungan yang singkat ini. Setiap pendengar suara pertobatan yang sudah mengikuti ini, pasti kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.